Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman bersama saya Teguh Prasetya. Dan senang bisa kembali menyapa teman-teman. Saya doakan semoga teman-teman selalu sehat, selalu diberikan kemudahan, meskipun di masa pandemi tetap produktif. Gitu ya teman-teman. Setelah beberapa waktu lalu kita review sebuah buku menarik dari Pak Agung Setiawibowo tentang mantra kehidupan. Dan kali ini sesuai janji, bukan janji sih sebenarnya, tapi saya pengen sharing sebuah buku yang sudah saya baca beberapa waktu lalu dan mungkin cukup lumayan familiar di telinga teman-teman atau beberapa teman-teman juga pernah membacanya. Bukunya adalah Filosofi Teras karya Pak Henry Manampiring atau biasa disapa dengan Om Piring. Nah, buat teman-teman yang udah baca bukunya, nggak apa-apa. Barangkali video kali ini bisa membantu teman-teman untuk kembali ingat sama pemahaman-pemahaman filosofi teras dan jangan lupa untuk mengaplikasikannya ya. Nah, buat teman-teman yang belum membaca bukunya atau mungkin masih asing nih, apa sih filosofi teras itu gitu? Sederhananya adalah filosofi teras atau stoicisme itu adalah sebuah aliran filsafat Yunani Romawi kuno yang sudah lumayan lama banget teman-teman, yang berkembang kurang lebih 2000-an tahun yang lalu. 2000-an tahun yang lalu. Tapi filosofi teras ini memiliki pemahaman tentang bagaimana kita bisa menjalani kehidupan yang sangat relevan dengan kita saat ini, yaitu bagaimana agar kita bisa memiliki mental yang tangguh, bisa hidup bahagia, tentram dengan emosi negatif yang terkendali. Pertanyaannya kayak gini, lalu bagaimana caranya agar kita bisa hidup dengan emosi negatif yang terkendali sehingga kita mudah tenang, mudah merasa bahagia, dan rasa bahagia kita itu tidak mudah terdistraksi atau terganggu oleh hal-hal yang berada di luar diri kita. Filosofi teras itu, apalagi dalam buku Filosofi Teras ini, banyak sekali pemahaman yang bisa kita cerna dan kita aplikasikan. Tapi dalam video kali ini saya akan bagikan 4 hal menarik yang saya pikir ini juga menjadi jantung pembahasan dari isi buku Filosofi Teras. 4 hal itu apa sih? Nah, yang pertama yaitu agar emosi negatif kita terkendali, maka hiduplah selaras dengan alam. Filosofi teras atau para filsuf Stoa mengajarkan tentang ketika kita hidup selaras dengan alam, itu adalah konsep bagaimana agar kita bisa menjalani kehidupan dengan tentram. Kalau kita menolak atau bahkan menyangkal keselarasan alam, itulah salah satu sebab mengapa kita selalu mudah terdistraksi rasa bahagianya, mudah merasa sedih, mudah merasa marah. Kita hidup pastinya berdampingan dengan kepentingan orang lain. Jadi sudah sepatutnya kita memahami bahwa kita nggak boleh cuma mengedepankan kepentingan kita sendiri di samping kepentingan orang lain. Kita juga harus paham dong sama kepentingan orang banyak gitu. Nah, dalam buku ini juga dijelaskan bahwa suatu peristiwa dalam hidup itu bukan hanya kebetulan. Jadi nggak ada yang namanya kebetulan kalau dalam buku Filosofi Teras ini. Yang ada adalah satu peristiwa yang kita hadapi saat ini itu adalah rangkaian hasil dari rangkaian peristiwa sebelum-sebelumnya, dan mungkin akan menjadi sebab dari berbagai macam rangkaian peristiwa selanjutnya. Jadi nggak ada yang namanya kebetulan. Semua ini sudah ada dalam aturan alam semesta yang memang seharusnya kita jalani. Nah, itu tadi yang pertama, yaitu hiduplah selaras dengan alam. Yang kedua yaitu bagaimana caranya agar kita bisa mengendalikan emosi negatif kita adalah dengan memahami sumber kendali dalam diri kita. Contoh sederhananya adalah kayak gini. Suatu hari si Johnny itu marah-marah, dia curhat karena temennya yang bisa kita sebut Joko itu memiliki sebuah kebiasaan yang Johnny anggap itu kebiasaannya kurang bagus dan bahkan bisa merugikan kesehatannya, bisa membahayakan kesehatannya. Akhirnya berulang kali Johnny mencoba untuk menasehati, memberitahu si Joko agar bisa berubah kebiasaannya, agar bisa merubah sikapnya, agar tidak membahayakan kesehatannya.
Tapi berulang kali juga Joko cuek dan justru malah menyangkal, ya ini hidup-hidup gue. Apa yang aku lakukan ini juga aku yang melakukan, bukan kamu. Dan ya kalau misalkan ada sesuatu yang berdampak, itu dampaknya ke hidupku, bukan hidupmu. Wah, akhirnya terjadi pertengkaran yang hebat. Joko marah-marah, Johnny juga dia jengkel. Kenapa sih dia nggak paham? Kan padahal maksudku jelas bahwa kebiasaannya itu sangat berbahaya untuk kesehatannya. Kalau mau searching deh, pasti nanti nemu gitu ya. Tapi apa boleh buat, Joko nggak mau berubah. Tapi si Johnny menginginkan, karena dia katakanlah sebagai seorang sahabat sejati, pengen si Joko merubah sikapnya agar dia bisa selamat dari kebiasaan buruknya itu, kata Johnny. Akhirnya Johnny sedih, gelisah, mencemaskan tindakan si Joko ini yang gak mau tahu sama apa yang dia bicarakan. Nah, dalam bab dikotomi kendali di buku Filosofi Teras ini, itu diajarkan bahwa sejatinya filsuf Stoa mengajak kita untuk lebih aware bahwa sejatinya dalam hidup kita itu ada dua hal yang perlu kita pahami, yaitu sesuatu yang berada di bawah kendali kita dan sesuatu yang tidak berada di bawah kendali kita atau di luar kendali kita. Dan ini sungguh sangat banyak banget. Ada bencana alam, cuaca, kondisi kita ketika dilahirkan, cewek apa cowok, budayanya apa, tempatnya di mana. Itu sesuatu yang tidak bisa kita ubah, memang jadinya kayak gitu. Termasuk perlakuan, sikap orang lain terhadap diri kita, opini orang lain, itu merupakan sesuatu yang tidak di bawah kendali kita. Dan ketika kita mencoba memaksakan diri untuk mengendalikannya, para filsuf Stoa percaya bahwa hal itu hanya akan menguras tenaga, membuang-buang waktu, bahkan juga membuang-buang biaya. Katakanlah si Johnny tadi marah-marah, dia migran, sakit gitu kan, ujung-ujungnya juga biaya lagi gitu kan. Nah, lalu apa sih yang bisa kita lakukan dalam kondisi yang mungkin serupa dengan hal itu? Inilah pentingnya agar kita bisa lebih aware mana yang di bawah kendali kita. Sesuatu yang berada di bawah kendali kita, kalau menurut para filsuf Stoa ini, adalah persepsi diri kita terhadap sesuatu. Inilah yang bisa kita reframe. Inilah yang pola pikir kita, inilah yang bisa kita ubah sehingga kita bisa lebih tenang, lebih siap dalam menghadapi sesuatu. Ketika awalnya tadi merasa bahwa Johnny mikir mungkin, kenapa ya Joko ini kok nggak paham sama maksud aku? Dia sedih karena mungkin merasa bahwa Joko ini nggak memperhatikan aku. Dia sedih karena merasa bahwa dirinya tidak dipedulikan. Ketika kita menyadari dikotomi kendali ini, kita akan bisa berpikir bahwa oke, Joko mau berubah atau enggak, itu adalah sesuatu yang di luar kendali kita. Sesuatu yang berada di dalam kendali kita, kalau kita berada di posisi sebagai Johnny, itu adalah bagaimana pikiran kita, persepsi kita terhadap Joko, kebiasaan Joko. Kewajibanku kan udah memberitahu, tapi ketika dia nggak mau tahu dan menolak untuk berubah kebiasaannya, ya sudah, barangkali dia memang masih belum benar-benar tahu tentang akibatnya yang sejatinya itu bisa merugikan dirinya. Dia masih belum merasa bahwa kebiasaan itu bakal merugikan dirinya. Ya sudah, apa boleh buat, itu juga hidup-hidup. Tugas kita adalah cukup memberitahu, dan kita sudah cukup layak untuk bahagia karena sudah menuntaskan kewajiban baik itu. Kalau sampai kita menggantungkan kebahagiaan kita pada sesuatu yang tidak berada di bawah kendali kita, jelas menurut para filsuf Stoa kita akan mudah sedih, mudah merasa marah, mudah jengkel, tersinggung mungkin. Kenapa ya sikap dia kok kayak gitu? Termasuk ketika Johnny mengharapkan agar dia bakal bahagia, bakal senang kalau si Joko berubah sikapnya. Padahal jelas-jelas itu sesuatu yang berada di luar kendali. Nah, akhirnya ketika Joko tidak merubah sikapnya, apa yang terjadi? Johnny akan sedih, akan marah. Inilah yang dimaksud filsuf Stoa. Ketika kita mencoba untuk mengendalikan sesuatu yang tidak di bawah kendali kita,
biaya, dan juga tenaga. Kita akan mudah merasa tersinggung, marah, cemas pada sesuatu yang tidak seharusnya kita cemaskan, pada sesuatu yang tidak seharusnya kita respon seperti itu. Oke, kita coba lebih dalam lagi. Dalam bab dikotomi kendali ini dijelaskan banyak banget hal-hal apa saja sih memangnya yang berada di luar kendali kita dan apa yang di bawah kendali kita. Ada bahasan di sini yang lebih dilengkapi, yaitu konsep dari William Irvin yang melengkapi konsep dikotomi kendali. Memang dalam hidup ada sebagian hal yang memang sebagian bisa kita kendalikan dan sebagian tidak bisa kita kendalikan. Sehingga William Irvin di sini membaginya menjadi 3 hal: sesuatu yang berada di bawah kendali kita, sesuatu yang tidak berada di bawah kendali kita, dan yang terakhir yaitu sesuatu yang sebagian di bawah kendali kita dan sebagian tidak di bawah kendali kita. Lalu bagaimana dong? Tugas kita adalah fokus pada sesuatu yang masih berada di bawah kendali kita, yang masih kita bisa kendalikan. Contohnya masalah prestasi. Ya sudah, kita masih bisa memperjuangkan untuk mengusahakan belajar rajin. Mungkin kalau lomba ya kita bisa coba untuk berjuang keras, sehingga hasilnya mungkin akan berpeluang sesuai dengan keinginan kita, walaupun nggak boleh namanya kita mengharapkan banget, menginginkan banget masalah hasil ini, karena hasil ini adalah sesuatu yang berada di luar kendali kita. Fokus saja pada sesuatu yang masih berada di bawah kendali kita. Yang ketiga, para filsuf Stoa percaya bahwa pada dasarnya setiap kejadian dalam hidup kita itu sifatnya netral. Yang menilai bahwa suatu peristiwa itu baik atau buruk itu kan penilaian dari dalam diri kita, interpretasi kita atas suatu peristiwa, pemaknaan yang kita berikan pada sebuah peristiwa, sehingga terjadilah, oh ini peristiwa baik, oh ini peristiwa yang kita anggap buruk. Dan menariknya, setiap dari kita itu punya interpretasinya sendiri-sendiri loh. Nah, contoh sederhananya adalah ketika macet. Ada orang yang ketika dia terkendala perjalanannya oleh macet, dia akan merasa mudah marah, merasa jengkel, hingga akhirnya mungkin menyalahkan suasana. Kenapa sih harus macet? Kenapa sih harus sekarang? Kenapa sih harus saya? Gak orang lain aja. Tapi ada juga loh orang yang ketika dihadapkan situasi itu kemacetan, dia juga punya kepentingan yang sangat penting, tapi dia tetap enjoy dan menikmati suasana kemacetan itu, karena hidupnya tetap berjalan. Toh bahkan dirinya bisa mengambil keuntungan dari kejadian macet itu. Misalnya seperti, oh ini saatnya saya nih untuk membaca beberapa chat WA yang sempat tenggelam atau belum sempat saya baca. Kan sekarang mungkin komunikasi kan lagi banyak-banyaknya via online. Jadi kalau kata teman-teman tuh, kalau nggak ngechat 5-6 kali tuh bakal tenggelam deh. Atau kalau ngechatnya sekarang, dibacanya baru minggu depan, belum tahu balasnya kapan. Lihat, dari sebuah kejadian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap dari kita itu punya interpretasi masing-masing. Dan gantungkanlah kebahagiaan pada sesuatu yang masih bisa kita kendalikan, yang ada di bawah kendali kita. Apa itu? Interpretasi dalam diri kita. Dan para filsuf Stoa percaya kok bahwa pada dasarnya setiap dari kita itu punya peluang, punya kemungkinan, punya kemampuan untuk merubah pola pikir, merubah interpretasi yang tadinya menganggap suatu kejadian itu buruk menjadi kita bisa bahkan mengambil keuntungan dari dalamnya. Jadi konsep garis besarnya adalah kayak gini. Pada dasarnya yang menjadikan kita mudah marah, tersinggung, cemas itu bukan suatu peristiwa itu yang terjadi yang dihadapkan oleh kita, tapi interpretasi kita sendiri terhadap kejadian itu yang membuat diri kita terdistraksi ke rasa kebahagiaan itu. Bagaimana caranya agar kita bisa siap menghadapi segala situasi dan tidak mudah merasa marah, tapi mudah merasa bahagia?
yaitu dengan mengendalikan interpretasi kita terhadap suatu peristiwa. Mungkin beberapa di antara teman-teman yang menonton video ini dari awal sampai saat ini bertanya-tanya, lantas apa yang harus saya lakukan ketika dihadapkan sebuah situasi yang sebenarnya lumayan berat? Dalam buku Filosofi Teras ini dipaparkan secara jelas ada sebuah prinsip yang langsung bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika kita dihadapkan sebuah situasi, yaitu dengan memahami prinsip STAR. Tapi ini maksudnya bukan bintang ya. Prinsip STAR adalah stop, think and access, baru kita respon. Ingat ya, stop, think and access, baru kita respon. Karena para filsuf Stoa percaya bahwa pada dasarnya sesuatu yang menjadikan diri kita mudah merasa tidak bahagia adalah karena kita menginterpretasikan sesuatu itu secara otomatis. Ada satu kejadian langsung kita mikir, wah ini hari yang tidak menguntungkan. Ada orang lain yang menghina kita, langsung kita ajak berantem responnya. Cobalah ketika dihadapkan sebuah situasi, kita stop dulu. Berhenti dulu untuk langsung merespon secara otomatis. Setelah stop, yaitu think and access. Coba pikirkan, pahami, lalu nilai. Kejadian ini tuh berada di mana? Di dalam kendali kita atau di luar kendali kita? Kalau memang di luar kendali kita, apa yang harus kita lakukan? Baru kita tentukan respon terbaiknya. Bahkan penulis percaya bahwa ketika kita mampu untuk melewati sampai ke tahap think and access, ketika dihadapkan suatu kejadian, setelah stop, kita bahkan sudah bisa menurunkan ketegangan dalam diri kita. Sudah bisa mulai tenang. Apalagi kalau kita bisa memilih respon yang terbaik, yang justru malah bermanfaat untuk diri kita. Itu tadi teman-teman untuk bahasan 4 bahasan penting yang saya ambil dari buku Filosofi Teras yang semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Ingat 4 hal tadi agar kita bisa hidup bahagia menurut para filsuf Stoa, yaitu dengan hiduplah selaras dengan alam. Pahami bahwa sejatinya kita adalah makhluk sosial yang wajar saja kita akan hidup berdampingan dengan kepentingan orang lain. Dan ingat bahwa suatu peristiwa itu terjadi bukan hanya karena kebetulan semata, tapi karena hasil dari serangkaian peristiwa sebelumnya. Yang kedua yaitu pahami bahwa dalam hidup ini ada 2 kendali, yaitu sesuatu yang di bawah kendali kita dan sesuatu yang di luar kendali kita. Dan setidaknya kita bisa fokus pada sesuatu yang bisa kita kendalikan, yaitu sesuatu yang berada di bawah kendali kita. Yang ketiga, cobalah untuk memahami bahwa setiap kejadian dalam hidup ini sifatnya netral. Masalah baik dan buruknya suatu peristiwa itu adalah hasil dari interpretasi diri kita terhadap peristiwa itu sendiri. Bagaimana cara kita meresponnya, bagaimana cara kita bertindak, yaitu dengan yang keempat, cobalah untuk menerapkan prinsip STAR. Stop dulu, think and access, baru kita kasih respon, agar kita bisa memilih respon yang terbaik yang bukan merugikan diri kita, tapi justru menguntungkan diri kita, agar kita tetap bisa merasa bahagia, tenang, sesuai apa yang kita mau. Itu merupakan bahasan dari Filosofi Teras. Semoga bermanfaat teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama saya Teguh Prasetya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.